Untuk sementara karena begitu banyaknya jumlah demand sementara supply masih sangat sedikit, memang untuk sementara kami sedang evaluasi, sedang berdiskusi dengan Bio Farma apakah mungkin akan kami buka untuk waiting list gitu. Tapi tetap ya bisa saja kami buka waiting list, ya tetap harus menunggu ya sesuai dengan nanti antrian vaksin sesuai dengan supply yang akan datang. Jadi memang rencana akan dibuka untuk waiting list, tapi sementara ini masih sedang dalam proses evaluasi. Jadi tenang saja begitu ya, karena sejauh ini memang sudah dalam proses pendaftaran begitu ya Ibu ya, sudah masuk dalam pertimbangan untuk waiting list dan tentunya akan didistribusikan segera begitu vaksinnya available. Kalau begitu memang selain mungkin kendala yang vaksinnya belum mencukupi, ada apa lagi Ibu kendala yang ditemukan saat pelaksanaan vaksin begitu, ya, vaksin gotong royong dan yang sudah dilakukan Kadin juga bersama pemerintah mungkin untuk mengatasinya? Ya, jadi ada dua hal. Pertama adalah dari segi pendaftaran ini kan memang pendaftarannya sangat detail ya. Karena tadi mungkin Dr. Nadia sudah sampaikan kita kan nggak mau tumpang tindih sama program. Jadi formatnya itu harus sama, ada masuk ke verifikasi satu data pemerintah. Jadi harus masuk tiket data pemerintah. Untuk itu perusahaan harus menyiapkan data yang sangat rinci untuk data peserta. Nah, data peserta yang rinci ini juga harus sesuai dengan alokasi. Kalau saya lihat memang banyak perusahaan ini mencoba yang paling cepat yang mana. Jadi dia daftarin di program juga, dia daftarin di gotong royong juga. Nah, ini yang kadang-kadang makan waktu untuk verifikasi. Karena kalau sudah didaftarkan di program, dia tidak bisa didaftarkan di gotong royong. Jadi makanya kami menghimbau perusahaan langsung dibagi jelas. Yang mana yang gotong royong, yang mana yang gratis gitu. Jadi ini mungkin untuk mempercepat daripada persiapan data peserta, itu satu. Kedua, dari segi Fasiankes. Memang Fasiankes saat ini itu bisa semua Fasiankes swasta ya, baik itu BUMN maupun swasta, tidak boleh Fasiankes pemerintah. Tapi yang memilih Fasiankes itu kan dari perusahaan atau badan usaha atau badan hukumnya. Nah, ini kalau kita lihat piket itu kan berdasarkan kabupaten kota ya, jadi banyak sekali di seluruh Indonesia. Jadi Fasiankes yang bisa melakukan vaksinasi itu harus diverifikasi dulu oleh Bio Farma dan Dinkes apakah memenuhi persyaratan dan harus diberikan piket. Kalau enggak dia nggak bisa melakukan vaksinasi. Jadi untuk alokasi yang kedua nanti akan disiapkan menu oleh Bio Farma semua Fasiankes kabupaten kota yang sudah mendapatkan piket dari Dinkes. Jadi itu nanti perusahaan bisa memilih Fasiankes mana yang dia mau untuk bisa melaksanakan vaksinasi ini gitu. Jadi ini mungkin satu yang kadang-kadang ya mau cepat, tapi dari segi Fasiankesnya juga memang harus siap karena perlu beberapa hal yang harus dilalui dulu gitu verifikasinya. Nah ini yang mungkin kadang-kadang juga makan waktu gitu. Jadi makanya ini semua saya rasa sistem yang kita harus bangun prosesnya supaya mempercepat, harus ada persiapan ya dari perusahaannya juga, harus menandatangani kerjasama nanti dengan Bio Farma, PKS, ada perjanjian kerjasamanya, kemudian nanti harus masukkan data peserta, kemudian nanti harus membayar sebelum pengiriman vaksin dan lain-lain ke Fasiankesnya. Jadi itu mungkin proses yang harus